Cara bikin bisnis sukses dalam 48 jam. Kamu bisa bikin bisnis yang menguntungkan hanya dalam satu akhir pekan atau dalam waktu 48 jam. Anda mungkin tidak langsung menghasilkan miliaran dari bisnis ini, tapi Anda akan mengambil langkah pertama yang banyak orang gagal, yaitu memulai dan mendapatkan penjualan pertama. Gimana caranya bisa bikin bisnis yang sukses dalam 48 jam? Ini adalah hal yang dibahas oleh Noah Kagan dalam bukunya $1 Million Weekend. Noah Kagan adalah seorang multimiliarder yang sudah banyak bikin bisnis multimiliar. Dan menurut dia, kamu bisa memvalidasi dan membangun bisnis hanya dalam waktu 48 jam. Di bukunya dibagi menjadi 3 bab, yaitu memulai, bikin, dan bertumbuh. Bang Jamu hanya membahas bagian bab memulai dan bab bikin. Bab memulai. Yang pertama, kita mulai dari permasalahan orang gagal menjadi pengusaha, yaitu mereka gagal memulai. Karena mereka gagal, karena mereka ada rasa takut untuk memulai dan meminta. Banyak orang yang merasa kalau untuk menjadi pengusaha mereka perlu ide cemerlang, ide yang sukses, ide yang pasti bagus. Namun menurut Noah, mereka hanya perlu mulai dulu baru cari idenya. Mulailah dulu sebelum kamu siap. Banyak orang overthinking dulu, bertindaknya ntar. Semua pengusaha yang sukses akan bertindak dulu, lalu pikir caranya kemudian. Semua analisa sebelum aksi hanyalah spekulasi. Kamu tidak akan mengerti sesuatu sampai kamu benar-benar melakukannya. Daripada mencoba untuk merencanakannya, bagaimana caranya, biar percaya diri untuk memulai, lebih baik mulai saja dahulu. Perjalanan dalam memulai bisnis akan dimulai dengan rasa takut untuk memulai dan rasa takut untuk ditolak. Noah Kagan menekankan pentingnya untuk melihat setiap langkah dalam berbisnis sebagai suatu eksperimen yang terus-menerus berputar dari ide, validasi, dan pelaksanaan. Memeluk penolakan dan gigih dalam menindaklanjuti adalah esensi untuk sukses. Permasalahan utama orang gagal dalam bisnis adalah mereka tidak minta apa yang mereka mau. Mereka cuma mengandai, mereka cuma melakukan saran dan memberi petunjuk kecil lalu berharap. Namun faktanya adalah bisnis hanya bisa dimulai ketika kamu meminta. Tidak meminta tidak akan dapat. Ini berlaku untuk semua hal. Orang macam mana yang mempunyai bisnis jutaan dolar? Tipe orang yang meminta apa yang mereka mau. Kalau kamu mau pekerjaan baru di perusahaan baru, mintalah. Kalau kamu mau uang lebih dari bos kamu harus meminta naik gaji. Kalau kamu mau jualan sesuatu, maka kamu harus meminta pelanggan untuk membelinya. Bahkan di rumah pun ketika istri kamu atau anak kamu mau memperlakukan kamu lebih baik, kamu harus meminta mereka. Bab kedua, dalam buku Millionaire Weekend adalah membuat atau bikin. Kita memasuki bagian daging dari buku ini, yaitu tantangan 48 jam untuk bisa bikin bisnis yang sukses. Bagian pertama yaitu mencari ide. Kita tentu mau berbisnis pasti mencari ide apa nih yang bisa dijual. Gue bisa jualan apa nih biar bisa untung. Mungkin kebanyakan dari kalian berpikir seperti ini. Tapi ini adalah pendekatan yang salah. Pendekatan yang penting dari mencari ide bisnis adalah pendekatan konsumen. Konsumen mana yang mau kamu layani? Konsumen mana yang pasti mau beli barang yang kamu jual? Noah Kagan mengatakan banyak pembisnis yang gagal itu karena bikin sesuatu menghabiskan banyak uang dan waktu, tapi ternyata pembelinya nggak ada atau nggak laku. Jadi pendekatannya harus dibalik, cari dulu pembelinya baru bikin produknya. Salah satu moto dari Noah Kagan adalah jangan menghabiskan uang sebelum kamu sudah punya pelanggan yang pasti mau membeli. Buku $1 Million Weekend ini sangat menaruh pentingnya hal ini untuk memvalidasi ide bisnis kamu dalam jangka waktu yang pendek. Terlalu banyak pengusaha dan pembisnis yang menghabiskan berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun untuk menghabiskan banyak uang hanya untuk akhirnya tahu kalau tidak ada pelanggan yang mau membelinya. Ide buku bisnis ini adalah dalam waktu 48 jam harusnya Anda bisa memvalidasi ide bisnis tersebut bagus atau tidak dengan mencari orang yang berani bayar akan ide bisnis tersebut. Tidak ada yang mau bayar atau beli berarti ide tersebut buruk dan ganti dengan ide yang lain. Jadi dalam 48 jam, kamu cari di sekitar kamu, kontak kamu, teman kamu, lingkungan kamu, orang-orang tersebut lagi perlu apa nggak? Lagi ada masalah yang bisa kamu fix nggak? Jadi konsumen kamu pasti ada di zona influence kamu, ada di sekitar kamu, apa yang mereka butuhkan. Dengan pendekatan konsumen dahulu, kamu sudah mengatasi masalah 3W dalam bisnis, yaitu who, what, and where. Untuk siapa bisnis itu, kamu itu, menyelesaikan masalah apa, dan di mana pelanggan tersebut berada. Mungkin kamu berada di grup hobi seperti grup tenis atau grup golf. Di grup tersebut apakah ada masalah yang bisa kamu bantu selesaikan dengan imbalan uang? Setelah mendapatkan ide bisnis, apa yang mungkin kamu bisa bantu untuk sekitar kamu? Langkah selanjutnya adalah ada cuannya nggak? Apakah ide tersebut ke depan makin bagus atau tidak? Bisa menggunakan Google Trend untuk cek apakah orang-orang makin mencari tahu hal tersebut atau malah berkurang. Idealnya kamu mau ide kamu itu banyak cuan dan trennya sedang meningkat. Setelah ide tersebut ada, mulailah mencari 3 orang untuk memvalidasi kalau bisnis Anda itu valid atau tidak. Kamu sudah tahu siapa dan di mana mereka. Langkah berikutnya adalah tanya ke mereka mau nggak PO barang atau jasa kamu.
Yang penting di sini adalah PO dengan bayar pakai uang ya, bukan berarti Anda nanya, kalau gue bikin bisnis ini kamu mau beli nggak? Terus orangnya bilang iya tapi ntar nggak bayar. Harus pakai uang untuk memvalidasi ide kamu itu bagus atau tidak. Posisikan apakah bisnis Anda sebuah vitamin atau obat. Banyak bisnis gagal karena bisnis tersebut adalah vitamin, bagus untuk diminum tapi tidak memiliki dampak langsung ke konsumen. Sebaiknya kamu bikin bisnis yang merupakan obat anti sakit, karena hal tersebut tidaklah opsional, dan konsumen pasti harus memohon untuk obat tersebut supaya bisa mengobati sakit mereka. Kunci dalam langkah ini adalah mempelajari memarketkan produk dengan baik. Fokus ke menghilangkan sosok jahat dalam cerita konsumen. Apapun bisa diposisikan sebagai vitamin dan bukan obat, tapi juga bisa diposisikan sebagai obat langsung. Dalam membuat bisnis, banyak yang memposisikan sebagai vitamin, sesuatu yang tampak bagus tapi nggak perlu dibutuhin. Sedangkan kalau kamu sakit pasti perlu obat. Apakah bisnis Anda adalah sebuah vitamin atau obat? Itulah intisari Millionaire Weekend dari Noah Kagan menurut Bang Jamu. Ini Bang Jamu, like dan subscribe untuk kalian yang suka ilmu pengembangan diri.